Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutkan ya terkait materi yang sempat kepotong di pertemuan awal tadi. Langsung saja masuk ke materi. Oh ya, sebelum masuk, coba Bapak pengen review lagi ke kalian. Ini ke Mbak Yahro sama Mbak Anissa. Coba jelaskan tentang kerangka mutu Berwick. Kerangka mutu Berwick yang pertama itu kan tadi ada 4. Yang pertama itu pasien and community yang terkait dengan semuanya itu sama konsumen, kontribusi sumber atau kontribusi sumber rumah sakit. Yang kedua ada microsystem of care delivery, yaitu meliputi yang di dalamnya ada dokter, perawat, bidan, atau garda terdepan karena bertemu langsung dengan pasien. Yang ketiga ada macro organization, yaitu rumah sakit yang secara umumnya. Kalau di dalamnya itu kayak jika di rumah sakit itu di bawah kepemimpinan seperti direktur. Yang environmental context, yaitu semua lingkungan yang ada di rumah sakit. Gitu, Pak. Oke. Jadi bisa saya lanjutkan ya. Kita masuk ke konsep manajemen mutu paripurna. Ya, mutu ya. Kita sebelum masuk ke ini. Sebelum masuk ke materi. Halo, Divisi. Pak. Ya. Ya, Halo, Pak Irwan. Mungkin bisa ditambahi sesuai keterangan Bapak sebelumnya. Semisal bahwa untuk pasien dan community itu dimensi mutunya seperti yang Bapak sampaikan tadi, misalkan meminta ada aman, ada efektif, ada nyaman, kemudian harganya terjangkau, serta ada jaminan kesembuhan di sana. Tuh. Jadi ini dimensi mutunya ada di sana. Kemudian dimensi sistem mikro yang pelayanan bisa juga misalkan ini Bapak terangkan tadi juga ada SOP yang jelas, aturan mainnya jelas, kemudian desainnya juga jelas, prosedurnya juga jelas, sehingga benar-benar nyaman untuk diberikan kepada pasien dan komunitas tadi atau masyarakat. Kemudian dimensi mutu untuk organisasi juga demikian. Ada jelasnya, dia mempunyai misalkan tadi saya bilang, kebijakan SDM-nya bagus. Ada sistem insentif yang dihasilkan oleh rumah sakit. Kemudian ada juga misalkan jenjang karir yang benar-benar bisa orang itu bekerja dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi karirnya, jenjangnya ada kejelasan. Kemudian ada dimensi mutu untuk lingkungannya. Lingkungannya jelas, misalkan ya seperti tadi yang Bapak bilang tadi, ada pemerintah yang memberikan mutu layanan di rumah sakit. Regulasinya jelas, kalau di tingkat kota ya ada peraturan daerah dan sebagainya. Begitu Pak, Pak Tormo. Oke. Ya, makasih Pak Irwan ya. Itu tadi sudah ditambahkan Pak Irwan lagi terkait ini ya, terkait yang kerangka mutu Berwick bisa ditambahkan. Jadi benar ya, nanti bisa dikaitkan dengan yang dimensi mutu. Contohnya dalam mikrosistem nanti bisa diterapkan yang ya,
Yang dimensi mutu yang di awal dijelaskan tadi. Tuh. Ya, jadi kita masuk ke ini ya, ke materi yang ke selanjutnya. Masih ada 3 bab sih sebenarnya. Nanti kayaknya yang 2 bab kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Kita mungkin fokus, semoga sih selesai Pak ya. Selesai terkait materi MMK ini. Tapi kalau nggak selesai, kita selesaikan di pertemuan selanjutnya. Terkait konsep mutu ya. Mutu yang seperti sudah Bapak jelaskan tadi, terus seperti yang sudah kalian kerjakan pada waktu pretest, banyak ya definisi terkait mutu itu bagaimana. Ya. Secara umum, mutu itu dibagi menjadi 2 ya. Definisi mutu itu dibagi menjadi 2. Ya, ada definisi secara konvensional sama definisi mutu secara strategik. Kalau yang secara konvensional, mutu itu menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk. Ya, seperti atau reliability. Kemudian easy to use atau mudah dalam penggunaan. Estetika atau keindahannya, keindahan produknya. Ya, itu masuk ke dalam definisi mutu secara konvensional. Mohon maaf Pak, slide-nya nggak berubah. Ini masih ini, jadi nggak saya paparkan di sini ya. Oh iya, astagfirullah. Jadi ini tadi ada yang konvensional sama sudah berubah belum? Cek. Ya, cek sudah berubah. Sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Ya, jadi ada 2 jenis ya. Ada yang secara konvensional tadi. Jadi kalau masuk ke pelayanan bagaimana? Kalau pelayanan rumah sakit, kalau definisi mutu secara konvensional. Ya, kalau penampilan petugas kesehatannya rapi, ya. Kemudian kalau kehandalannya berarti keprofesionalan ya. Para tugas medisnya profesional, handal gitu. Ini mudah dalam penggunaan, ini masuk ke produk ya, estetika juga ke penampilan. Kemudian kalau definisi mutu secara strategi adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Ini dilihat dari kebutuhan pelanggan. Yang dibutuhkan pelanggan itu apa? Contohnya waktu kalian membuat SKP kemarin kan ada analisis foto. Itu kan bisa masuk ke peluang, ya. Peluang kebutuhan. Berarti kalau contohnya di rumah sakit itu belum ada unit USG 4 dimensi atau 5 dimensi gitu yang sekarang ya. Itu bisa menjadi peluang rumah sakit untuk mengadakan alat tersebut. Jadi bisa memberikan kayak marketing rumah sakit atau keunggulan rumah sakit bahwa di rumah sakit ini itu punya alat USG tadi. Ya, jadi bisa merupakan peluang ya, peluang untuk mengadakan alat yang di rumah sakit lain ibaratnya belum ada. Kan banyak ya kalau orang-orang yang berduit, orang-orang kalangan menengah ke atas, pasti kebutuhannya kan berbeda dengan orang yang menengah ke bawah gitu.
Jadi manajemen mutu strategi ini bisa dipakai ya. Bisa dipakai untuk menarik konsumen yang kira-kira dibutuhkan, diinginkan oleh konsumen itu seperti apa. Ya, sebelum masuk ke sini ya. Jadi di sini ada beberapa ya yang perlu dipelajari dalam konsep manajemen mutu paripurna. Ada definisi mutu, TQM ya, TQC, konsep Deming sama BFC. Ini yang akan dipelajari dalam konsep mutu. Jadi ilmu itu sangat luas ya. Nanti kalian jabarkan lagi tentang manajemen mutu strategi nanti ya. Nanti bisa satu bab lagi sendiri gitu. Jadi ilmu itu sangat luas. Jadi kita pakai yang ibaratnya yang kita perlukan, yang dasar-dasarnya yang kita perlu tahu. Itu nanti untuk pengembangan ilmu kalian bisa baca-baca dari buku-buku, dari jurnal ya. Jadi jangan hanya menerima informasi dari dosen, itu sangat terbatas. Coba tanya ke Pak Irwan, itu bukunya di rumah tuh kan banyak sekali. Ya Pak Irwan ya? Pak Irwan mana ini? Pak Irwan? Iya Pak, siap. Halo Pak. Ya, ini bisa dihidupkan kameranya. Kamera saya sudah hidup kok Pak. Oh, di sini kok nggak kelihatan ya. Pak Irwan di rumah mau ini koleksi buku. Ya Pak, buku Pak. Ya ini Saya ya bisa penggemar dicontoh. buku, Mbak Pak. Anissa, Mbak Yahro bisa main ke tempat Pak Irwan. Kan Jadi dalam mahasiswa itu ini tidak hanya mempelajari apa yang dari dosen saja. Kalian bisa mengembangkan ilmu kalian dari berbagai sumber. Karena dosen itu memberikan materi ke kalian itu berdasarkan RPS. RPS itu kan terbatas, nggak semua materi bisa masuk. Ya, dengan keterbatasan waktu juga gitu. Jadi kalian bisa kembangkan sendiri. Contohnya ini, definisi mutu ya. Ada definisi mutu konvensional, ada yang mutu strategik. Nanti ini bisa dibahas lagi satu bab lagi sendiri ya gitu. Karena kalian searching tentang definisi mutu strategi, nanti banyak sekali di bawahnya ada apa saja. Tapi di sini hanya dijelaskan secara pengertian. Nanti pengembangnya kalian bisa cari dari sumber-sumber lain. Yang kedua terkait TQM ya. Ya, ini TQM ya oleh Di Pietro ya. Di Pietro ini sebagai konsep perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus yang melibatkan semua karyawan di setiap level organisasi untuk mencapai kualitas yang excellent dalam semua aspek organisasi melalui proses manajemen. Ya. Ada yang ingat singkatan TQM itu apa? Total Quality Management Pak. Ya, jadi Total Quality Management ya. Jadi Total Quality Management itu dipelopori oleh ini pakar-pakar kualitas ya. Pakar-pakar kualitas dari Amerika Serikat. Seperti Deming ya, nanti juga kita akan bahas Deming. Deming, Juran dan Crosby ya. Ini adalah yang menggagas terkait ilmu-ilmu kualitas. Ini banyak ya pendapat-pendapat ya, pendapat-pendapat pengertian-pengertian tentang TQM tadi. Ya, Total Quality Management. Bapak ambil yang ini tadi sebenarnya sih ada yang terbaru ya. Ada yang menurut Hasmi, ada yang menurut Crosby juga gitu. Kalau yang menurut Crosby ya, TQM itu filosofi ya, filosofi manajemen
yang mencoba mengintegrasikan semua fungsi organisasi, baik pemasaran, keuangan, desain, rekayasa, produksi, pelayanan konsumen, yang terfokus untuk memenuhi keinginan konsumen dan tujuan organisasi. Itu ya TQM. Jadi di sini TQM ya, prinsipnya itu melakukan perbaikan terus ya, melakukan perbaikan terus-menerus untuk mencapai tujuan ya, tujuan yang diharapkan oleh organisasi. Contohnya apa coba kalau ini TQM di rumah sakit? Contohnya apa kalau penerapan TQM di rumah sakit? Pak Irwan ada gambaran? Contohnya apa kalau ini konsep perbaikan? Contohnya kalau di level karyawan ya, biar karyawannya itu ahli-ahli ya, ahli-ahli profesional, itu harus dilakukan apa? Kalau dari rumah sakit ya, perlu dilakukan kayak pelatihan-pelatihan ya. Kan banyak contohnya kalau perawat saja, perawat ada kayak pelatihan-pelatihan hemodialisis, kepelatihan anestesi. Ini tujuannya kan sebenarnya untuk rumah sakit juga ya, untuk meningkatkan kualitas tenaga keperawatannya, untuk tingkat karyawan. Di mana tadi kan pasti melalui proses manajemen ya, kembali semua dari proses manajemennya. Ini yang tingkat karyawan. Terus peningkatan kualitas dosen ini dokter-dokter ya. Biasanya kan di rumah sakit kan ada dokter-dokter spesialis. Itu beberapa rumah sakit juga ada yang menguliahkan dokternya untuk lanjut ke spesialis. Nanti ada terikat kontrak gitu. Spesialis, subspesialis gitu. Terus perbaikan di tingkat peralatan ya. Peralatan-peralatan yang update, kemudian yang peralatan-peralatan yang lama diperbaiki lagi, yang ini kan namanya teknologi kedokteran kan berkembang terus. Jadi harus ada perbaikan-perbaikan, ikuti tren ya, tren. Sama budget ya, biasanya lihat budget juga gitu. Kadang hambatnya rumah sakit yaitu terhalang sama anggaran di rumah sakit. Tujuannya apa ya? Tujuan akhirnya emang untuk ini kepuasan konsumen lagi-lagi ya. Mutukan untuk kepuasan konsumen. Kita masuk ke yang kedua, lanjutnya. Kaizen ya. Kaizen. Kata-kata Kaizen tuh dari ilmuwan mana sih? Kalau kata kalian dengar kena Tekiyushi atau Kaizen. Mesir, Pak. Dari mana? Kayak dari Mesir. Kaizen loh. Kaizen. Bahasa apa tuh kalau Kaizen? Oh, kalau Tekiyushi itu digagas oleh Kaizen. Kaizen itu filosofi ya. Suatu filosofi dari... Pak, ini suara apa ya? Ya?
Ya, Pak Irwan? Kok ada suara Jadi, apa ya? suara dari mana, Pak? Sepertinya suara dari Bapak. Coba Bapak kalau di mute tidak bersuara. Coba Mbak Anissa, coba. Sudah. Ya. Oke ya. Oh, mungkin angin atau apa, saya tidak tahu. Laptopnya jarang. TQC ya. TQC itu singkatan dari apa? Total Quality Control ya. Pak. Ini atau sering disebut dengan Kaizen ya. Sedangkan Kaizen sendiri itu merupakan suatu filosofi dari Jepang yang memfokuskan diri pada pengembangan dan penyempurnaan secara terus-menerus, berkesinambungan dalam perusahaan bisnis ataupun bisnis kan macam-macam ya, ada bisnis produk, pelayanan, dan lain sebagainya. Sedangkan arti dari TQC sendiri atau Total Quality Control, suatu proses terkendali yang melibatkan orang, sistem, alat-alat, dan teknik-teknik pendukung. Dengan demikian, TQC merupakan ya suatu agen perubahan yang menyiapkan suatu organisasi untuk berorientasi pada kepentingan pelanggan. Sebenarnya hampir mirip ya, kata pengertiannya juga sama tadi yang pertama. Tadi yang pertama apa? Ada ingat tadi yang pertama kita bahas apa? Teknisi TQM, mutu, Pak. sama terus lalu Quality TQM, Management. terus teknisi. Terus bedanya sama ini apa coba? TQM sama TQC. Kalau yang M kan manajemen, yang C itu kontrol. Oh, pintar. Ya, bisa. Jadi lebih ini ya, kalau TQM itu lebih ke manajemennya. Kalau yang TQC tadi lebih ke prosesnya, kemudian kontrolnya. Sedangkan dari pengertiannya saja ya, TQC adalah suatu proses terkendali yang melibatkan orang, sistem, alat-alat teknik pendukung. Ya berarti gini, yang tadi bisa diturunkan lagi manajemen ya. Jadi kalau ada pelatihan dokter, pelatihan perawat, pelatihan admin, kalau kalian nanti kan pelatihannya pasti erat kaitannya sama manajerial. Bagaimana melakukan training terhadap karyawan, nanti kan ada pelatihannya, strategi training karyawan dan lain sebagainya. Ini prosesnya ya, prosesnya di TQC. Kemudian yang mengatur itu dari TQM, manajemennya. Jadi TQM sama TQC ini selalu beriringan ya. Beriringan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Kita masuk ke konsep Deming ya. Deming. Di sini penggunaan manajemen yang tepat dan baik akan membawa organisasi meningkatkan kualitas mereka. Jadi konsep Deming. Ya. Konsep Deming ini sering dikenal dengan Deming filosofi yang mengajarkan tentang penggunaan manajemen yang tepat dan baik akan membawa organisasi meningkatkan kualitas mereka. Dengan meningkatnya kualitas secara bersamaan ya, akan mengurangi biaya-biaya
Ya, mengurangi biaya-biaya atau pengeluaran yang tidak berguna. Gitu. Contohnya kalau dokternya tidak berkualitas ya. Dokternya nggak berkualitas, kadang ada pasien datang berobat. Pasien datang berobat sakit ini ya, padahal tidak perlu dilakukan ronsen, tidak perlu dilakukan cek laboratorium, tapi ada beberapa yang cek ini, cek itu, padahal itu sebenarnya tidak menunjang diagnosa. Itu kan bisa merugikan ke pasien, walaupun pemasukan, tapi kadang masukan buat rumah sakit, tapi bisa merugikan pasien. Konsep motonya Edward Deming gimana? Jadi gini, tadi konsepnya tuh gini, lebih ke manajemennya, penggunaan ya. Jadi dikenal dengan Deming filosofi terkait penggunaan manajemen yang tepat dan baik itu akan membawa organisasi ya, organisasi meningkatkan kualitasnya gitu. Kak, bisa diulangi Ya. yang Deming filosofinya? Bagaimana? Jadi yang Deming filosofinya itu gimana, Kak? Penggunaan. Jadi penerapan sistem manajemennya. Ya, penerapan sistem manajemennya biar suatu pelayanan kesehatan itu tidak mengeluarkan anggaran, mengeluarkan biaya-biaya yang tidak perlu. Yang seharusnya itu kalau di sistem manajemennya bagus itu anggaran yang nggak perlu itu tidak terbuang begitu. Kadang kan ada beberapa manajemen yang manajemennya bobrok, bisa merugikan rumah sakit, ya, karena banyak pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh rumah sakit tersebut, malah ini tiba-tiba banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak jelas gitu. Seharusnya hebatnya tidak beli alat kedokteran ini, tapi beli. Ketika sudah dibeli, tidak terpakai gitu. Itu kan ibaratnya buang-buang duit, gitu. Buang-buang anggaran rumah sakit. Ya, sampai sini dapat tidak? Jadi sesuai dengan halo. Ya, ya Pak Irwan. Jadi terkait pokoknya konsep DAMI itu penggunaan manajemen yang tepat ya, biar suatu organisasi, rumah sakit atau perusahaan itu tidak ini terkait pengeluarannya lah ya, pengeluarannya anggaran yang keluar itu tepat, tidak buang-buang uang gitu ibaratnya. Kemudian saat melakukan pengadaan barang ataupun teknologi itu juga tepat ya, para pekerjanya pun siap gitu. Contohnya beli alat USG 5 dimensi, ya dokternya bisa mengoperasikan gitu. Tidak beli alat USG 5 dimensi, tapi dokternya nggak ada yang bisa mengoperasikan. Itu nanti kan ibaratnya harus berikan pelatihan ke dokter-dokternya lagi gitu. Atau Pak Irwan ada masukan atau yang lain ada masukan lagi terkait konsep DAMI? Oh ya, sebelum ini nanti biar sekalian ya. Ada satu lagi kita bahas ya. Di sini nanti kita bahas satu-satu. BSC ya. Ini adalah konsep yang terakhir. Balance score ya. Balance scorecard. Balance scorecard atau BSC ya. Ini adalah konsep terakhir ya, metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan manajemen strategi, Manstra ya.
sering disebut dengan Manstra ya. Kalau istilah kerennya BSC gitu ya, atau manajemen strategi. BSC ini dikembangkan oleh Dr. Roberts ya. Dr. Roberts dari Harvard Business School ya. Di mana pada awalnya BSC ini tuh digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran keuangan. Kemudian meluas digunakan untuk mengukur 4 perspektif. Jadi pertama digunakan untuk keuangan ya, untuk memperbaiki sistem penghitungan keuangan, akuntansi, manajemen keuangan rumah sakit. Ini pakainya BSC ini. Kemudian dari keuangan ini berkembang menjadi 4 yang diukur oleh BSC. Jadi keuangan, kemudian pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan. Ini pakai yang BSC. Jadi keuangan terus berkembang ke pelanggan, proses bisnis internal ya. BSC juga dikatakan sebagai alat ukur ya, alat ukur yang paling sederhana. Alat ukur yang paling sederhana digunakan oleh perusahaan ya. Kalau kemarin Manstra itu pakai apa? Kemarin Manstra pakai apa? Bisa pakai analisis SWOT kan kemarin? Ya kan, Manstra gitu. Nanti juga ada mata kuliah khusus ya terkait manajemen strategi. Ya, coba ayo kita bahas satu-satu. Ada yang mau memberikan masukan terkait perbedaan masing-masing ini? Terkait perbedaan TQM, TQC, Deming sama BSC. Pak Irwan, ada masukan Pak Irwan? Gimana Pak? Ada masukan? Coba bisa jelaskan terkait perbedaan. Tadi kan sudah jelaskan terkait konsep manajemen mutu ya. Ada TQM, TQC, konsep Deming sama BSC. Bisa menjelaskan nggak titik perbedaannya di mana? Ya. Kalau TQM itu apa? Saya sebelum gitu ya. Kalau TQM itu total quality management. Baik, terus dalam setiap level Pak, melibatkan SDM, kemudian karena namanya total quality management, maka pelibatan dari sebenarnya dalam perspektif saya Pak ya, tidak hanya dari pemberian pelatihan, tetapi dimulai dari perencanaan, kemudian diorganising, kemudian actuating, serta terakhir adalah controlling. Nah, nanti hubungannya dengan TQC. Ketika TQM sudah berjalan baik, manajemen organisasi itu, nah, dan perbaikan akan dilakukan terus-menerus di TQM. Evaluasi bisa bulanan, bisa tahunan. Sehingga semuanya berjalan dengan dari SDM, dari kebutuhan sistem maupun adalah total quality control yang melibatkan 3 hal Pak. Rumah sakit itu selalu yang pertama
kemudian yang kedua sistem, dan yang ketiga adalah teknologi. Tuh, 3 hal itu yang di SIM-RS benar-benar kita pelajari kemarin pas praktikum, adanya SDM yang bisa mengaplikasikan, mengoperasionalkan, kemudian ada sistem yang dibuat oleh baik IT maupun manajemen, supaya adanya peralatan yang mendukung bisa dioperasikan oleh SDM dan yang mendukung sistem itu berjalan dengan baik. Kemudian untuk konsep gaming itu lebih banyak ke dalam konsep manajemen mutu secara low cost. Jadi penggunaan dana yang bisa seefisien dan menghasilkan hasil yang efektif. Misalkan tadi Bapak contohkan membeli alat USG 5 dimensi. Maka alat tersebut benar-benar bisa dioperasikan atau tidak. Apakah tidak menjadi penjualan yang mubazir. Jadi lebih banyak ke sana. Apakah dengan mutu yang bagus bisa dialih dengan harga yang rendah. Itu Pak. Bahasa Jawanya murah tapi berkualitas. Kemudian untuk balance scorecard itu memang banyak yang mengembangkan di rumah sakit Pak. Tapi secara detailnya saya belum mendalaminya BSC. Hanya BSC ini memang dijadikan tolak ukur untuk mengukur mutu sebuah pelayanan. Nama istilah lainnya BSC apa Pak? Biasa disebut dengan apa? Itu Pak, saya biasa mengenalnya balance scorecard itu Pak. Tadi sering disebut dengan apa? Coba, ada yang ini. Coba tadi. Balance cost. Mantra. Ini disebut sebagai strategi manajemen ya. Ini dipakai untuk strategi manajemen terkait Mantra Pak. Terkait keuangan rumah sakit gitu. Terus karena dirasa efektif ya, karena dirasa efektif untuk mengatur keuangan rumah sakit, terus dipakai lagi untuk yang lain ya. Terus BSC ini dipakai lagi karena bagus untuk keuangan, ternyata bagus, terus dikembangkan. Dipakai untuk yang lain tadi apa saja? Ada 4 perspektif. Pelanggan ya. Untuk ke pelanggan, kemudian bisnis rumah sakitnya, sama untuk pertumbuhan rumah sakit atau perkembangan rumah sakit. Pakai yang BSC. Dulu waktu Pak Irwan di rumah sakit bagaimana Pak? Penggunaannya pakai apa? Sinyalnya ya. Sinyalnya kadang diskusinya jadi ini tersendat-sendat. Oke ya. Ini yang terakhir. Ada yang bisa menjawab? Jelaskan terkait konsep deming. Konsep deming itu yang mengajarkan konsep manajemen yang baik, yang penggunaan manajemennya yang tepat dan baik akan membawa organisasi meningkatkan kualitas mereka. Akan meningkatkan kualitasnya pada penggunanya gitu, Pak. Titiknya di apa tadi baru Bapak jelasin. Konsep deming itu apa fokusnya? Fokusnya itu penerapan sistem manajemen. Yang sistem manajemen yang bagaimana?
Kan semuanya iya untuk sistem manajemen semua ini dari segi penerapan sistem manajemen yang baik. Dan yang tepat. Dulu DMing itu dipakai untuk apa ini sih? Cikal bakal BS itu dipakai untuk apa oleh rumah sakit? Oleh perusahaan lah, gitu rumah sakit. Ini sebatas teori ya. Sebenarnya nanti ini BSI pun satu bab sendiri ini. Banyak sekali. Jadi ya tadi Bapak menjelaskan. Jadi pertama DMing ini ya, Pak Irwan. Oh, sudah dengar. Maaf Pak, kadang putus-putus. Iya, ini heran sinyal saya yang jelek atau sinyal kalian ya? Jadi kadang saya tuh nggak dengar suara kalian gitu. Saya nggak tahu kalian dengar suara Bapak atau tidak. Ini Pak, saya bacakan apa yang Bapak terangkan tadi ya. Konsep DMing, penggunaan manajemen yang tepat dan baik akan membawa organisasi meningkatkan kualitas mereka. Konsep berat yang tepat, tidak buang-buang uang. Misalkan pengadaan teknologi bisa dilakukan secara tepat, apakah SDM bisa mengoperasikan atau tidak. Semisal contoh tadi, membeli USB 5 dimensi, maka dokter spesialis opsin bisa mengoperasikan, juga bisa mengoperasikan. Nah, kalau beli USB 5 dimensi kemudian tidak terpakai, itulah konsep DMing tidak berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Ya, itulah ya bahas ininya gampangnya. Semoga bisa kita pahami. Ini Mbak Anissa mana nih? Nggak pernah ada suaranya. Nggak pernah. Diam. Sudah jawab tapi udah dijawab bareng Pak. Oh ya. Oke, kita ternyata masih banyak waktu. Kita tadi sampai jam berapa? Puasa itu sampai jam berapa ya? Di surat edaran sampai jam 2 Pak. Jam 2, baik. Oke. Ya, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan. Nanti untuk 2 bab selanjutnya ya, kita bahas untuk yang 2 bab lagi, separuh lagi sih. Ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bahas terkait penerapan mutu ya. Penerapan mutu dalam peningkatan mutu pelayanan paripurna dan kepuasan pelanggan sama langkah-langkah menjaga mutu pelayanan kesehatan atau quality assurance of health. Jadi kesimpulan hari ini ada yang bisa menyimpulkan tidak? Apa sih yang telah kita pelajari tadi? Ya, siapa yang berani menyimpulkan untuk pertemuan hari ini? Kan tadi kita membahas 2 bab ya. Hari ini kita mempelajari tentang manajemen mutu kesehatan sama apa? Coba tadi kita mempelajari apa saja? Konsep manajemen mutu kesehatan sama konsep manajemen mutu paripurna. Terus? Saja. Yang bab pertama kan manajemen mutu kesehatan, Pak. Yang kedua itu konsep manajemen mutu paripurna. Coba Mbak Anissa bisa menyimpulkan untuk pertemuan hari ini? Lebih ke apa ya? Jelaskan kalau kalian buat kesimpulan bagaimana kalau buat makalah. Ya seperti itu, kesimpulannya ya seperti itu. Kalian kan buat tuh ada pendahuluan, kata pengantar, pendahuluan, pembahasan,
Pendahuluan kajian teori kan, kajian teori, pembahasan, terus ada kesimpulan. Coba simpulkan. Jadi itu apa yang Bapak jelaskan tuh disimpulkan. Saya tadi udah bicara, belum terdengar, Pak. Ya, coba diulangi. Emang pada putus-putus semua sih ininya suara kalian tuh. Yang agak lancar di sini tuh Mbak Yahro. Manajemen mutu. Yang pertama bab 1 manajemen mutu. Itu tentang konsep yang ada tentang manajemen pelayanan, khusus di pelayanan. Sedangkan konsep mutu paripurna itu lebih fokus ke proses manajemennya. Oke, coba yang terakhir, Pak Irwan, berikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Kan kalau kalian ini ya sering dengar, ada closing statement gitu. Ini banyak kan, itu kan kayak kesimpulan sebenarnya. Kesimpulan terhadap materi hari ini secara umum yang perlu kalian pahami, kalian. Jadi ada loh kalian selesai kuliah ini tuh ada yang di otak kalian. Bukan cuma kuliah saja, tapi sudah lepas kuliah sudah apa ya tadi, bahasa apa lupa. Bapak Irwan? Bisa disimpulkan? Kesimpulan yang dapat, Pak. Ya. Mutu itu adalah ukuran atas kualitas sebuah produk yang sesuai dengan standar yang ditentukan pada pasien satisfaction atau kepuasan pelanggan. Nah, mutu rumah sakit tempuh bisa diraih dengan jalan menerapkan yang namanya total quality management serta melakukan yang namanya TQU atau TQC, total quality control. Dengan konsepnya balance scorecard. Itu Pak. Kira-kira itu Pak menurut catatan-catatan saya. Jadi iya ya, banyak kalian sudah ada inilah ya bisa menyimpulkan untuk materi hari ini. Jadi ya, sebagai seorang administrasi rumah sakit, sebagai seorang administrator kesehatan, kalian dituntut ya memiliki kompetensi dalam membantu rumah sakit meningkatkan mutu pelayanannya, terutama dalam hal manajemen ya, manajemen rumah sakit. Kemudian nanti juga ada akreditasi. Ya, akreditasi di sini kan pasti tuntut untuk bagaimana standar mutu di rumah sakit itu bagaimana. Ya, di sini kenapa kalian diberikan mata kuliah manajemen mutu kesehatan? Untuk mengetahui ilmu manajemen mutu kesehatan, pastinya kita dituntut untuk mengetahui konsep mutu. Ya, dari konsep mutu kita tadi sudah bahas terkait pengertiannya. Kita harus tahu apa itu pengertian mutu. Ya, mutu kan secara umum ukuran ya, ukuran yang pas, yang bisa diterapkan di suatu institusi ataupun pelayanan kesehatan. Jika ukurannya sudah tepat, ya, pasti semua yang berjalan di pelayanan kesehatan juga akan baik gitu. Tidak buang-buang anggaran karena ukurannya tepat. Maksudnya mutu itu ukuran gitu. Ukuran yang tepat. Kemudian dalam penerapan mutu itu ada beberapa, ibaratnya ada beberapa referensi ya. Ada beberapa referensi yang bisa kita pakai dalam pengaplikasian konsep manajemen mutu. Tadi ada TQM, ya, Total Quality Management, ada TQC, Total Quality Control, kemudian ada BSC ya, Balance Scorecard, kemudian ada konsep Deming. Ini adalah referensi-referensi untuk meningkatkan mutu kesehatan di rumah sakit.
Tuh. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum Bapak tutup. Ya, sudah 5 menit lagi. Oke ya, karena tidak ada pertanyaan, ya mungkin bisa Bapak tutup. Jangan lupa kalian belajar ya, belajar untuk pertemuan selanjutnya. Nanti akan bakalan ada banyak pertanyaan ya, banyak pertanyaan terutama terkait materi hari ini. Dan untuk yang 2 materi itu bisa kalian pelajari dulu. Jadi nanti ketika Bapak memberikan kalian kesempatan untuk berdiskusi, untuk menjawab pertanyaan bisa ya. Jadi saya harapkan untuk aktif semua. Jangan cuma Pak Irwan saja ya yang memberikan jawaban atau yang kalian harus bisa bersaing ya. Kalau ada temannya yang bisa ini kalian harus bisa mengimbangi. Jangan fokus pada satu orang saja. Terus Mbak Yaro itu sudah bagus ya, bisa ditingkatkan. Sama Mbak Anissa, ini Mbak Anissa yang harus lebih aktif lagi ya. Lebih aktif. Kalau nggak ini boleh banyak bertanya nggak apa-apa. Nanti kan bisa saling sharing. Nanti bisa dari saya menjawab, nanti bisa dari Pak Irwan yang bisa bantuin jawab ya. Nanti bisa Mbak Yahro juga bisa saling sharing ilmu gitu. Kadang kan kalian bisa mungkin lebih baca. Bapak belum baca, kalian sudah baca dulu. Barangkali nanti kalian yang lebih tahu terkait. Ada yang kalian bertanya, kemudian Bapak jawabannya kurang tepat, maka nanti ada kalian yang bisa menambahkan kan. Itu malah bisa jadi ajang ini brainstorming kan ya. Sekarang kan mahasiswa dituntut untuk itu aktif diskusi di kelas. Jadi bukan hanya dosen yang memaparkan materi, tapi ada diskusi di dalamnya. Ya, mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat bagi kalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.